Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, mahasiswa Teknologi Pangan dari Institut Teknologi Baharudin Joseph Habibie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode analisis yang penting dalam dunia pangan, yaitu analisis kandungan protein menggunakan metode Buiret. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa itu protein dan mengapa penting. Protein adalah salah satu makronutrien penting dalam bahan pangan. Protein berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta menjadi enzim dan hormon. Mengetahui kadar protein penting untuk yang pertama menilai nilai gizi suatu produk, kemudian menentukan standar mutu produk makanan, dan juga untuk labelisasi produk pangan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengujian protein adalah metode Buiret, di mana ini adalah metode kimia yang digunakan untuk mengukur kadar protein dalam suatu sampel berdasarkan reaksi antara senyawa yang mengandung ikatan peptida dan larutan Buiret. Adapun prinsipnya yaitu ikatan peptida dari protein akan bereaksi dengan ion Cu2+, membentuk kompleks abu-abu. Semakin meningkat intensitas warnanya, maka konsentrasi protein semakin besar. Adapun langkah-langkah dalam pengujian Buiret adalah yang pertama, penimbang sampel, di mana kita menimbang sampel yang ingin kita uji proteinnya. Sampel yang telah ditimbang kemudian ditambahkan aqueous secukupnya untuk melarutkan protein yang ada di dalamnya. Proses ini penting agar protein dapat terdistribusi merata dan bereaksi dengan larutan Buiret nantinya. Setelah larut, ke dalam larutan sampel ditambahkan NaOH 3%. Fungsi dari NaOH adalah untuk menciptakan suasana basah atau alkalis, karena reaksi Buiret hanya terjadi dalam kondisi basah. Basah ini memungkinkan ion Cu2+ dari reagen Buiret dapat membentuk kompleks dengan ikatan peptida. Nah, untuk mengetahui berapa kadar protein dalam sampel, maka perlu dibuat larutan standar dari protein murni, biasanya albumin. Larutan standar ini memiliki kadar protein yang sudah diketahui, misalnya 2 ml, 4 ml, 6 ml, sampai dengan 10 ml. Masing-masing larutan standar ini dicampur dengan reagen Buiret dan aqueous hingga 1 ml dan diukur absorbansinya, sehingga diperoleh data untuk membuat kurva kalibrasi. Nah, kenapa kita penting untuk menambahkan reagen Buiret Ke dalam larutan, reagen ini biasanya mengandung tembaga 2 sulfat dalam suasana basah. Ketika bereaksi dengan ikatan peptida dalam protein, akan terbentuk kompleks berwarna ungu. Warna ungu yang muncul menunjukkan adanya protein dalam larutan. Semakin pekat warna ungunya, berarti semakin tinggi kadar proteinnya. Setelah semua larutan dicampur, baik sampel maupun standar, larutan didiamkan selama beberapa menit, biasanya 30 menit, agar reaksi antara Cu2+ dan protein berjalan sempurna dan warna ungu stabil terbentuk. Kemudian setelah itu, langkah terakhir adalah mengukur absorbansi larutan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 sampai dengan 560 nanometer, yaitu panjang gelombang cahaya yang sesuai dengan warna ungu dari kompleks Buiret. Spektrofotometer bekerja dengan memancarkan cahaya ke dalam larutan dan mengukur berapa banyak cahaya yang diserap. Semakin tinggi kadar protein, semakin banyak cahaya yang diserap dan absorbansinya akan lebih tinggi. Data absorbansi dari sampel uji kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi dari standar atau dari larutan standar, sehingga kita dapat menghitung kadar protein dalam mg per mililiter atau persen. Metode Buiret adalah salah satu metode yang mudah dan cepat untuk menganalisis kadar protein dalam bahan pangan, dengan prinsip pembentukan warna ungu antara ion Cu2+ dan ikatan peptida serta pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer, kita dapat menentukan kandungan protein secara kuantitatif.